Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di materi mengenai basis data. Pada materi sebelumnya, di materi unit 7, kita sudah mengenal dan belajar mengenai query create. Di mana query create kemarin kita gunakan untuk membuat suatu basis data dan juga tabel. Pada materi basis data kali ini, di unit 8, kita akan belajar mengenai query insert. Di mana query insert ini akan kita gunakan untuk memasukkan dan menambahkan suatu data ke dalam suatu tabel. Oke, kita langsung saja ke SQL Yoke-nya. Oh ya, sekedar informasi, seharusnya sebelum kita belajar mengenai query create, kita mempelajari terlebih dahulu query select. Di mana query select itu nanti akan kita gunakan untuk menampilkan data dari suatu tabel. Tapi untuk materi kali ini kita akan skip untuk query select. Mungkin kita akan melanjutkannya dan membahasnya di materi setelah delete. Kenapa kita melewatkan atau skip materi mengenai select? Karena kita lihat di database kita kemarin adalah rental.db. Di sini untuk isi tabelnya kita masih kosong ya. Nah, ini tabelnya masih kosong, tabel kendaraan, tabel member, maupun tabel peminjaman. Jadi kita akan melewati query select karena kita belum punya data yang akan kita tampilkan. Nanti setelah kita belajar mengenai query insert, update, dan delete, baru kita akan belajar mengenai query select. Karena kita sudah punya data untuk kita tampilkan. Seperti informasi yang pernah saya sampaikan di materi unit 7, kita akan belajar dari suatu link atau situs yaitu w3school.com. Sini kita akan belajar mengenai insert into. Ini struktur query-nya. Jadi kita menggunakan query insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian value-nya apa. Kita bisa menggunakan struktur yang pertama atau kita menggunakan struktur yang kedua. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk kedua struktur ini. Kita kembali ke SQL Yoke. Tadi untuk memasukkan data, kita menggunakan query insert. Query insert ya, query insert into nama tabelnya apa? Kita akan memasukkan data di tabel kendaraan. Jika struktur pertama, kita menyebutkan kolom-kolomnya. Berarti kita akan memasukkan ke kolom apa? Kita lihat di tabel kendaraan. Kita lihat tabel kendaraan, kemudian kalian bisa pilih tabel data ini. Kita lihat kolom-kolomnya ada apa saja. Ada ID kendaraan, nama kendaraan, merek, nopol, nomor angka, tahun, dan warna. Untuk ID kendaraan kita lewatkan saja karena dia sifatnya adalah auto increment. Berarti kita mulai insert nama kendaraan sampai warna. Itu kita select saja kolomnya, nama kendaraan, koma, merek, koma, nopol, nomor rangka, tahun, dan warna. Seperti ini ya teman-teman. Jadi sintaksnya adalah insert into tabel kendaraan, kemudian kita pilih kolom yang ingin kita inputkan. Lalu kita masukkan adalah value-nya. Values seperti ini. Nah, untuk nama kendaraan, kemarin tipe datanya adalah varchar, berarti kita bungkus dengan kutip. Mungkin nama kendaraannya adalah motor 1. Lalu yang kedua adalah merek. Mereknya apa? Karena varchar juga kita kasih kutip Jupiter. Misalnya mereknya adalah Jupiter. Kemudian untuk nopolnya, misal AA1234C. Lalu nomor angka juga kemarin tipe datanya adalah varchar. Misal 111222333. Lalu untuk tahunnya, nah tahun ini dia tipe datanya adalah integer ya. Oke, jika kalian lupa kemarin tipe datanya, ingat kemarin kalian bisa lihat menggunakan sintaks dex kendaraan. Seperti ini, kita execute.
Nah, sudah diperoleh ya. ID kendaraan, tipe datanya apa, nama kendaraan, tipe datanya apa, merek, tipe datanya apa, nopol, tipe datanya apa. Seperti ini ya. Nah, untuk tahun, tipe datanya adalah integer ya. Integer, jika tipe datanya adalah berupa numerik, kita tidak perlu membungkusnya dengan kutip. Misalnya tahunnya adalah tahun 2000. Lalu warna varchar juga berarti misalnya merah. Seperti ini. Tinggal kita execute saja. Kita execute. Oke, sukses ya. 0 error dan 0 warning. Nah, sekarang kita lihat datanya. Kita bisa pilih di tabel data ini. Kita bisa pilih di tabel data ini. Kemudian jika belum ada, coba kita refresh. Kita refresh ini ya. Nah, datanya sudah masuk ya. Data sudah masuk. Mungkin kita coba masukkan yang lain. Kita tinggal ganti saja. Motor 2. Mereknya adalah Vario. Mungkin nopolnya adalah AB. Lalu nomor rangkanya kita ketikkan asal saja. Tahunnya misalnya tahun 2010. Warnanya adalah biru. Kita execute. Oke, berhasil, sukses. Kita lihat lagi, kita refresh. Nah, datanya sudah masuk ya. Oke, jadi untuk yang struktur pertama, kita harus ketikkan dulu insert into, kemudian nama tabelnya apa. Lalu untuk kolomnya kita sebutkan di sini. Kemudian kita berikan adalah, selanjutnya adalah values, data yang ingin kita masukkan apa. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak ingin memasukkan semua kolomnya ya? Misalnya kita hanya memasukkan nama kendaraan dan merek. Ya sudah, berarti kita hanya select nama kendaraan dan merek, sisanya dihapus saja. Lalu untuk data atau value yang ingin kita masukkan juga harus sesuai dengan dua field ini ya. Berarti karena hanya ada dua kolom yang ingin kita masukkan, berarti datanya juga harus ada dua. Misal di sini motor 3, mereknya adalah Beat. Karena kita coba execute. Oke, di sini keterangannya satu sukses dan satu warning. Warningnya apa? Warningnya bisa kita lihat. To see complete the list of warnings, enable tools preference general show warning in message tab. Oke, berarti sepertinya nggak ada masalah ya. Yang penting tidak error saja. Sekarang kita coba kembali ke tabel data, kita refresh. Nah, sudah masuk ya. Motor 3, mereknya Beat. Nopol, nomor rangka, tahun, dan warnanya dia adalah kosong ya. Oke, mungkin warningnya itu karena kita lihat kembali. Nopol itu apa? Dia nggak boleh nol ya. Nopol itu nggak boleh nol, maka tadi dia ada warningnya. Jadi jika nopol itu nol, maksudnya jika nopol tadinya kan dia tidak boleh nol. Tapi kita tidak memasukkan nopol nih. Nah, dia tulisannya langsung string kosong seperti ini. Kalau boleh nol, dia pasti tulisannya 00 seperti ini. Mungkin kita tambahkan aja nopolnya ya. Nopolnya mungkin D999A. Mungkin untuk motornya kita ganti motor 4. Sekarang coba kita execute. Oke, satu error ya. Nah, di sini errornya apa? Column count doesn't match value count at row 1. At row 1 berarti ini ya. Nah, di sini kolomnya, jumlah kolomnya itu tidak sesuai. Ini jumlah kolomnya ada 2 yang kita pilih, sedangkan yang kita masukkan ada 3. Nah, berarti di sini kurang ya. Kurang, berarti nama kolomnya apa? Nama kolomnya adalah nopol. Sekarang coba kita execute. Nah, sukses ya. Sukses, 0 warning. Oke, udah sesuai ya. Tadi jika nopolnya tidak kita masukkan, dia satu warning ya, karena nopol itu harusnya dia tidak boleh nol. Di deskripsinya, nopol itu
nulnya itu no. Jika nulnya itu yes, berarti dia boleh null. Oke, kita kembali ke tabel data. Kita refresh. Oke, sudah masuk ya. Untuk datanya sudah masuk. Oke, begitu untuk struktur dan cara yang pertama. Sekarang kita akan cara yang kedua, yaitu insert into table. Nah, di sini bedanya, di sini dia tidak memilih kolom apa saja yang ingin diinputkan. Berarti sama, kita hanya menghapus pemilihan kolomnya. Nah, jika kita tidak memilih kolomnya, ada satu hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa pengurutannya, urutannya itu harus sesuai ya. Sesuai dengan ini ya, ID kendaraan, nama kendaraan, merek, nopol, nomor rangka, tahun, dan warna. Jadi, di value-nya itu urutannya harus sesuai. Jika kita tadi menyebutkan kolomnya seperti ini kolomnya boleh kebalik-balik ya. Boleh kebalik-balik, misalnya mereknya itu berada di akhir, seperti ini. Itu nggak masalah, yang penting value-nya ini sesuai dengan apa yang ada di kolom ini. Jika yang pertama nama kendaraan, berarti yang di sini adalah nama kendaraan. Jika yang kedua nopol, berarti harusnya nopol di sini ya. Oke, tinggal ini dibalik saja. Nah, seperti ini ya. Coba ya, jika seperti ini kita execute saja. Oke, tetap sukses ya. Kita kembali ke tabel data, kita refresh. Nah, dia datanya tetap masuk. Meskipun pemilihan kolomnya kita balik-balik. Nggak masalah, yang penting value-nya itu sesuai dengan urutan kolom yang kita pilih di sini. Nah, beda hal jika kolomnya tidak kita pilih, maka value-nya itu harus sesuai. Yang pertama berarti harus ada ID kendaraan, nama kendaraan, merek, sampai yang terakhir adalah warna. Dan semuanya itu harus kita tuliskan di sini. Tidak ada yang boleh dikosongkan. Jika tadi sebelumnya, jika kita memilih kolom ini, jadi kita hanya memasukkan 3 kolom, yaitu nama kendaraan, nopol, dan merek. Sedangkan jika tidak ada kolomnya, berarti kita harus memasukkan semuanya. Meskipun itu kosong sekalipun. Sekarang kita coba ya. Untuk ID kendaraan, tadi auto increment. Berarti kita tidak perlu lagi memasukkan ID kendaraan. Sekarang kita tinggal ke nama kendaraan, sudah benar, misalnya nomor motor 6 ya, motor 6. Kemudian di sini adalah merek. Nah, kita balik saja. Mungkin mereknya adalah Suzuki, nopolnya adalah A0 A1 AB. Lalu yang ketiga adalah nomor rangka. Nomor rangkanya apa? Kita ketikkan nomor rangkanya. Kemudian tahunnya, misalnya tahunnya 1190. Lalu yang terakhir warnanya. Warnanya misalnya hitam. Seperti ini ya. Jadi semuanya harus dimasukkan. Tidak boleh ada yang ketinggalan satupun. Jika isinya kosong, jika itu adalah varchar, kita bisa mengosongkan seperti ini. Atau jika dia boleh nol, kita masukkan nol seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan semua datanya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Kita coba execute. Oke, error ya. Column count doesn't match value count at row 1. Berarti kolomnya masih kurang ya. Berarti jika kita tidak menyebutkan nama kolomnya, meskipun dia adalah auto increment sekalipun, kita harus menyebutkannya di sini. Berarti lanjutannya adalah 6. Jadi seperti ini. Kita execute. Oke, sukses sekarang. Sekarang coba kita refresh. Nah, masuk ya, motor 6. Oke, jadi jika kita tidak menyebutkan kolomnya, berarti semuanya itu harus kita tuliskan ya. Misal tadi kita hanya memasukkan motor, memasukkan nama kendaraan, merek, dan nomor ya. Nomor polisi, nopol. Yang lainnya tidak akan kita masukkan. Mungkin yang ini kita tuliskan string kosong. Untuk tahun mungkin kita masukkan 0, yang hitam kita masukkan 0 juga. Sekarang kita lihat efeknya apa. Duplicate entry. Oke, duplicate entry 6, berarti dia sudah ada ya. Tadi
primary key ID kendaraan 6 sudah ada, berarti kita harus ganti, misalnya 7 ya. Berarti ini motor 7. Kita execute. Oke, sukses. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti jika nomor rangka dia adalah string kosong seperti ini, kutip seperti ini, berarti nanti dia hasilnya akan seperti ini. Jadi dia string kosong. Jika 0, berarti nanti dia hasilnya 0 seperti ini. Oke, itu untuk insert data ke dalam suatu tabel. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita bisa pakai cara struktur seperti ini. Jadi kita menggunakan query insert into nama tabelnya apa. Kemudian kita bisa menyebutkan kolom-kolomnya, lalu value-nya apa. Sedangkan yang kedua, kita bisa pilih insert into tabel, nama tabelnya apa, tanpa menyebutkan kolomnya, langsung kita memasukkan value-nya apa. Jika kita tidak menyebutkan nama kolomnya, berarti semua value-nya itu harus kita masukkan. Meskipun dia 0 sekalipun harus kita masukkan di sini. Dan urutannya harus sesuai, seperti apa yang ada di tabel. Sedangkan jika kita menyebutkan kolom-kolomnya, ini urutannya bisa kita bolak-balik. Yang penting value-nya itu harus sesuai dengan urutan yang kolom yang kita sebutkan di sini. Lalu yang kedua, jika kita menyebutkan kolomnya ini, kita bisa mengisinya hanya di kolom-kolom tertentu saja. Misal kita hanya mengisi 2 kolom, 3 kolom, itu nggak masalah. Yang terpenting value-nya harus sesuai dengan kolom yang kita pilih di sini. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin memasukkan banyak data sekaligus? Nah, jika kita seperti ini, satu-satu seperti ini, pasti akan memakan banyak waktu ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan banyak data sekaligus. Untuk kedua strukturnya sama saja. Terserah kalian mau pakai struktur yang pertama atau yang kedua, tapi di sini saya lebih suka yang pertama saja. Jadi di sini saya akan memasukkan hanya nama kendaraan, merek, dan nopol. Nama kendaraan misalnya adalah 8, merek dan nopol ya, seperti ini. Misalnya mereknya kita ubah Mio, lalu nopolnya AA123BB. Nah, jika satu data, berarti kita cukup satu value. Jika lebih dari satu data, berarti kita membutuhkan lebih dari satu value. Nah, kita pisahkan dengan koma, kemudian kita masukkan value lagi. Motor 9, Jupiter Z, A112AB. Jika ada value lagi, kita tambahkan koma, values. Oke, ini typo, motor 9 ya, kemudian motor 10, mereknya apa? Misalnya mereknya NMAX, lalu nopolnya apa? AB1234B. Misalnya ada value lagi ya, ada 4 value misalnya. Values, motor 11, yang kedua misalnya PCX, lalu nopolnya adalah B1000B. Oke, berarti kita memasukkan 4 value sekaligus ya. Jadi query-nya seperti ini, insert into nama tabelnya, kemudian nama kolomnya apa yang ingin kita masukkan, kemudian value-nya apa, data yang ingin kita masukkan apa. Jika hanya satu, cukup satu value saja. Jika lebih dari satu, maka value-nya itu lebih dari satu. Nah, untuk pemisahan value-nya itu kita gunakan tanda koma. Oke, sekarang coba kita execute. Oke, 0 sukses, 1 error. Oke, kita cek errornya apa. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near
Oke, sorry. Untuk value-nya kita cukup butuh satu saja ya. Oke, kita value-nya cukup butuh satu. Tapi jika datanya lebih dari satu, kita pisahkan dengan koma. Untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi memasukkan value. Sekarang kita coba execute. Oke, sukses ya. Kita coba lihat tabel data, kita refresh. Oke, motor 8 sampai motor 11 sudah masuk ya. Jadi jika data ingin kita masukkan lebih dari satu, query-nya adalah insert into, kemudian nama tabelnya apa, kemudian kita pilih kolomnya apa, lalu values. Nah, jika satu values berarti kita cukup berhenti sampai di sini. Jika lebih dari satu value, berarti untuk selanjutnya kita pisahkan dengan koma, kemudian kita langsung masukkan saja value-nya apa, dibungkus dengan tanda kurung tanpa ada value di depannya ya. Jadi cukup values-nya cukup satu saja, dan seterusnya seperti ini ya. Ini nanti mau 10, 20, 30, 100, query-nya seperti ini. Kita tinggal menambahkan value-value selanjutnya aja. Oke teman-teman Sobat Neo, mungkin untuk materi insert into tabel sampai di sini dulu. Kalian nanti coba bisa memasukkan data di tabel kendaraan dan tabel member ya. Untuk materi query insert, cukup sampai di sini. Semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya.